Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ali wa sahbihi wa man sara ala nahjihi waqtafa amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, marilah kita banyak-banyak bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Tentu bukan kenikmatan duniawi semata, karena kenikmatan duniawi itu dibagi rata antara orang muslim dan orang non muslim. Namun yang kita perlu pahami, kita bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah ini ada yang diberikan kepada orang beriman saja. Dan salah satu bentuknya kita mensyukuri nikmat Allah adalah apa? Bapak-bapak dan ibu-ibu datang ke masjid ini untuk memenuhi panggilan Allah, lalu diteruskan dengan mendengarkan qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabatnya, sahabatnya, para salafus saleh, tabi'in, tabi'ut, tabi'in, kaum mukminin yang istiqomah hingga akhir zaman, termasuk diri kita ini yang saat ini berkumpul di salah satu Baitullah ini. Semoga kita selalu mengikuti para salafus saleh. Oleh karena itu doa kita kepada mereka, ridwanullah alaihim. Bapak dan ibu-ibu yang Allah rahmati, ada dua aktivitas kita yang sangat membahayakan ketika kita di dunia dan di akhirat. Dua hal itu apa? Riya dan sum'ah. Riya karena ingin dilihat, sum'ah karena ingin didengar. Dua hal itu mari kita coba hindarkan semaksimal mungkin agar kita tidak termasuk kelompok orang-orang yang riya ataupun sum'ah. Salah satunya adalah bahwa ekspektasi kita, harapan kita di akhirat kelak habis, hilang. Kalau sudah gitu, finar, dalam neraka. Maka pada kesempatan ba'da subuh ini, terutama untuk diri saya, mungkin juga kepada jamaah, maka judul kultum pada pagi ini adalah dampak buruk langsung ketika kita melakukan perbuatan riya di dunia dan di akhirat. Masya Allah, saya mengambil data yang tersentuh hati saya. Kalau saya seperti ini, habis. Ria ini mereview kultum 2 pekan yang lalu. Dampak buruk langsung perbuatan riya di dunia yang pertama adalah riya akan mengakibatkan kehilangan nikmat ibadah. Allahu Akbar. Sholat juga nggak ada nikmatnya, baca Al-Quran nggak ada nikmatnya.
Kenapa? Karena riya. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau ini pemikir dan ulama Islam dari Harlan, Turki. Beliau berkata, wahayya lam yajidka lika fa'amalahu fatkul. Siapapun yang sudah beramal soleh, ya sholat, ya baca Al-Quran, ya birrul walidain, ya silaturahmi, ya macam-macam, tapi tidak mendapatkan kedamaian, tapi tidak merasakan ketenangan hati, tidak merasakan ketentraman, maka ketahuilah amal dia bermasalah. Amal saya, amal bapak dan ibu bermasalah ketika tidak mendapatkan itu. Bermasalah apanya? Dua hal yang utama, ibadah kita untuk Allah terima. Satu adalah niat yang ikhlas, dua adalah etibar. Bisa jadi mungkin masalah niatnya, mungkin juga caranya, dan bahkan mungkin dua-duanya. Dan bermasalah niat ini apa artinya? Bisa jadi kita tidak ikhlas. Artinya apa? Kita riya. Artinya apa? Kita sum'ah. Orang yang sholat tapi riya tidak akan mendapatkan ketenangan hati. Orang yang sedekah tapi riya tidak akan mendapatkan ketentraman hati. Orang yang birrul walidain tapi riya tidak akan mendapatkan ketentraman hati. Orang yang zikir, baca Al-Quran, sholawat, mulutnya ngecuprus terus, lisannya terus mengucapkan kalimat thayyibah. Kalau dia tidak ikhlas atau riya, maka dia tidak akan mendapatkan ketenangan hati. Maka kalau riya, ketenangan hatinya tidak ada dalam beribadah. Yang ada hanyalah apa? Kegelisahan. Dengan kata lain, jika kita riya, maka akan mengakibatkan kehilangan nikmatnya ibadah. Masya Allah. Baca Al-Quran kan biasa tenang. Apapun masalah kalau dengan baca Al-Quran, insya Allah tenang. Tapi kalau ini masih gelisah, masih nggak tenang, hati-hati. Itulah dampak buruk langsung perbuatan riya di dunia yang pertama. Lalu apa dampak buruk langsung perbuatan riya di dunia yang kedua? Ini juga hati-hati, terutama saya, akan dipermalukan di depan umum. Dan kita harus memahami bahwa riya itu poinnya adalah orang riya itu mengharapkan semua amalnya bisa dilihat oleh orang lain. Infak, nih saya 1 juta, misalnya seperti itu. Dan orang riya itu pasti mengharapkan apa? Sangkaannya tuh ikhlas. Orang-orang itu menyangka supaya saya sangkain ikhlas. Dengan kata lain bahwa yang diharapkan adalah sangkaan yang baik dari orang yang banyak, padahal hatinya buruk. Tapi kelihatannya baik. Ketahuilah bahwa Bapak dan Ibu-ibu, terutama saya, orang-orang yang punya kebiasaan seperti itu tidak ada keinginan untuk memperbaiki diri, tidak pengen tobat, tidak pengen mengikhlaskan niat. Ketahuilah orang-orang semacam itu akan dibongkar keburukannya di depan orang banyak. Masya Allah. Itu akibat riya. Akan dibongkar keburukan kita. Masyaallah muslimin rahimah wa rahimahumullah. Ada sabda Rasulullah yang diriwayatkan Ahmad. Rasulullah bersabda,
Man sama'an nas bi amalihi sama'allahu bi sami'a khalqi yaumal qiyamati. Barang siapa yang memperdengarkan amalnya kepada manusia dengan tujuan sum'ah, pengen didengar orang. Sum'ah ini poinnya adalah pengen dipuji-puji. Maka Allah Azza wa Jalla akan bikin orang yang menjadi bahan omongan diantara orang lain dengan keburukan-keburukan dia. Alias apa? Allah akan bongkar niat buruknya yaitu sum'ah karena enggak ikhlas. Allah akan bongkar. Allah akan bongkar niat buruknya di hadapan orang banyak, akan dijadikan tercemar reputasinya. Oh sih itu ya. Ternyata begitu ya. Nah, lalu Nabi SAW tambahkan, wa haqqarahu wa saqarahu wa kharahu wa saqarahu, dan Allah akan menghinakan serta merendahkan orang ini. Nauzubillah min dzalik. Kalau Allah rendahkan, nggak ada yang bisa membantu. Dan saya sendiri yang dhaif ini, yang fakir ilmu ini, mereka betapa beratnya hukuman yang akan dirasakan oleh yang tidak ikhlas dalam beramal. Dipermalukannya apa? Dunia dan akhirat. Itulah dampak buruk langsung perbuatan riya di dunia yang kedua. Jamaah pecinta ilmu syar'i rahimakumullah, di 2 pekan lalu juga sudah dijelaskan dampak buruk langsung perbuatan riya di akhirat. Yang pertama, dan ini mereview, kelak orang-orang yang niatnya tidak ikhlas dalam beribadah, di akhirat orang riya itu bakal bangkrut. Pengertian kita, kalau kita usaha gulung tikar bangkrut, ya udah nggak punya apa-apa gitu kan. Ini nanti amal kita yang dibangkrutkan oleh Allah. Apabila ibadah-ibadah kita tercemari riya, maka pahala-pahala yang kita ekspektasikan di akhirat, pahala itu akan musnah, tak berbekas, dan manusia akan terbelalak. Ternyata di akhirat apa yang diharapkan tidak akan dia dapatkan. Salat saya kemana pahalanya? Salat subuh saya di Masjid Al-Imam mana pahalanya? Dengerin kultum mana? Oh iya, Bapak tolong besok datang ya, Dr. Elva yang akan memberikan kajian Bapak. Datangi Bapak. Bapak akan Allah berikan as-sakinah, kata Rasulullah, akan diberikan rahmat, malaikat akan mengelilingi kita, dan selama duduknya kita di kultum ataupun di kajian Ahad besok, Allah, malaikat mendoakan kepada kita. Masya Allah. Kalau kita berdoa kan belum tentu, tapi ini malaikat yang mendoakan. Kesempatan Bapak, sebelum apa? Sebelum napas sampai tenggorokan. Dasarnya dari bahwa pahala itu tidak akan didapatkan di akhirat, dasarnya mana? Yaitu hadis riwayat Ahmad 5429 dari Mahmud bin Labid. Yaqulullah azza wa jalla, Allah berfirman, lahum yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat, idza jusiyan nasu bi amalihim,
nanti di hari kiamat masing-masing orang akan mendapatkan pahala dari amalan yang dia kerjakan dulu di waktu dunia. Ini orang yang tidak ria, orang yang tidak sum'ah akan dipanggil. Lalu Allah Ta'ala akan berfirman kepada orang-orang yang berlaku ria. Jadi orang-orang yang sering ria atau yang berlaku ria di dunia, Allah akan panggil juga, tetapi sungguh tidak mengenakan. Idzabu halazina kuntum ra'un fid dunya. Pergilah kalian temui orang-orang yang dulu ketika kalian di dunia kalian ria. Misalnya ada ustadz, bacaan saya bagus-bagusin. Udah. Ada bos misalnya di kantor, saya puasa, saya lemes-lemesin, misalnya seperti itu. Lalu suruh apa kelompok orang-orang ria ini? Suruh mendatangi orang-orang yang diriai. Fanzuru hal tajiduna indahu jazaa. Kalian cari dan minta pahala dari orang-orang tersebut. Dan apa? Impossible, tidak mungkin ustadz memberikan pahalanya pada kita, ataupun bos kita, ataupun siapapun, orang tua kita, mertua kita. Tidak akan mungkin manusia. Karena kenapa? Karena kita masing-masing itu nafsi. Kalau bahasa saya itu lulu gua mikirin dua diri gua aja, susah apalagi mikirin orang lain. Dan itu banyak orang datang ke Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa nggak ada. Kenapa? Di surat Al-Baqarah ayat 48 Allah tegaskan, la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Seseorang tidak dapat membela orang lain. Mikir diri sendiri aja. Inilah poin dampak buruk langsung perbuatan riya di akhirat. Yang pertama, yaitu apa? Bangkrut. Nggak dapat apa-apa. Jamaah salat subuh rahimakumullah, dampak buruk langsung perbuatan riya di akhirat yang kedua ini lebih parah. Terancam siksa neraka pertama kali. Allahu Akbar. Diancam orang yang riya, orang yang sum'ah, diancam pertama kali dimasukkan ke neraka. Ini sebenarnya sering saya singgung, dan ini saya akan ulangi lagi. Di dalam hadis riwayat Muslim, dalam kitab Imarah, bab man qatala li riya was sum'ah istahnar, Rasulullah bersabda, inna awalan nasukda yaumal kiamati alai. Sesungguhnya manusia pertama yang dihadiri pada hari kiamat adalah rajulun utushhid, orang yang mati syahid di jalan Allah. Tentunya mati syahid di jalan Allah, dipanggil pertama kali. Lalu Allah berfirman, dia didatangkan orang ini dan diperlihatkan kepada kenikmatan yang diberikan di dunia. Lalu ia pun mengenalinya. Inna fautaya bihi fa'arafu ni'amahu fa'arafu fa'aha. Lalu dia mengenalnya. Allah bertanya, fama amilta fi, amal apakah yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Lalu si orang ini berkata,
qataltu fika hatta sudsid. Aku berperang semata-mata karena engkau sehingga aku mati syahid. Hatta sudsid. Allah berfirman, kadzabta, engkau dusta, engkau bohong. Walakin akan tetapi qatalta lian yuqalu jariun, akan tetapi engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani, pemberani, hero ataupun pahlawan. Faqad kila, dan gelar itu sudah kamu dapatkan. Allah langsung perintahkan kepada malaikat, Tsumma umir rabbihi fasuhiba ala wajhihi hatta ukliya finnar. Kemudian diperintahkan malaikat agar mereka menyeret orang itu atas mukanya. Artinya apa? Tertelungkup. Ya kalau bahasa Jawanya itu ya Pak ya, bundas gitu Pak ya. Kalau apa? Karena tertelungkup, diseret, tertelungkup. Lalu dilemparkan ke neraka. Itu yang pertama. Yang pertama dilempar ke neraka adalah orang yang mati syahid. Yang kedua apa? Wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'a Qur'an. Berikutnya orang yang diadili adalah seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran dan diajarkan. Menuntut ilmu dan diajarkan, membaca Al-Quran juga diajarkan. Allah bertanya, fa'utiya bihi fa'arahu ni'amahu fa'aha. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan, maka ia pun mengakuinya. Oh iya, dulu saya pernah diajar Ustadz Miftah misalnya. Dulu saya pernah di LBQ pernah diajar, itu kenikmatan. Ditanya untuk apa itu. Kemudian Allah qala fama amilta fi, amal apakah yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan itu? Qala, orang itu menjawab, ta'alamtul ilma wa atalatuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Ia menjawab, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya serta aku membaca Al-Quran, dan hanya karena engkau ya Allah. Allah mendebat. Ini jadi pegangan saya Bapak, kalau seseorang didebat oleh Allah, alamat celaka itu. Jangan sampai kita didebat oleh Allah. Engkau dusta katanya. Kata Allah, firman Allah seperti itu. Walakinnaka ta'alamtal ilma liyuqala alimun wa qaratal qur'ana kiyuqaquha huwa khairun. Engkau menuntut ilmu agar dikatakan seorang alim yang berilmu, dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan sebagai orang qari, membaca Al-Quran yang baik. Faqad kila, dan apa yang kamu inginkan sudah kamu dapatkan. Lalu diperintahkan malaikat, tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ukliya finnar. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu atas mukanya, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Yang kedua. Yang ketiga, orang yang pertama kali diadili dan dilempar ke neraka. Yang ketiga adalah warajulun wasallahu alaihi wa atahu min asnafil malikulih. Orang yang diberikan kelapan rezeki dan berbagai macam harta benda. Mobil punya, rumah punya, toko punya, usaha punya, terus pokoknya kaya. Kaya dia. Allah tanya, qala fama amilta fi. Allah menanyakan, amal apakah yang engkau lakukan dengan kenikmatan itu? Orang ini menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah
dan infak pada jalan yang engkau cintai, melainkan pasti akan melakukan semata-mata karena engkau. Karena menurut orang ini lillah, karena engkau ya Allah. Allah berfirman, engkau dusta, engkau berbuat demikian supaya dikatakan seorang yang dermawan, murah hati. Dan memang begitulah tentang dirimu, sudah seperti itu. Maka malaikat diperintahkan, thumma ummira bihi fasuhibba ala wajhihi hatta ukliya finnar. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu atas mukanya tertengkup lalu dilemparkan ke neraka. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah rahmati, hadis ini di dalam riwayat lain, hadis riwayat At-Tirmidzi yang dinilai sahih oleh Imam Ibnu Huzaimah dan Imam Ibnu Hibban, Nabi SAW bersabda, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ulaika salasa, tiga orang tadi yang kelompok tadi, awalukal qillahi husna aru bihi munaru yaumil qiyamah, adalah orang-orang yang pertama kali dibakar di neraka. Jangan sampai kita Bapak, mumpung terutama saya berusaha untuk, karena Allah benci sama orang yang ngomong tapi tidak melakukan. Istilahnya sekarang NATO, no action, talking only, ngomong doang tapi enggak ada. Kalau di surat Sof ayat 2 gitu. Kenapa kamu ngomong tapi tidak ada kamu lakukan? Allah benci terhadap orang-orang seperti itu. Kesimpulannya apa? Ada 4 dampak buruk langsung di dunia dan di akhirat. Sebenarnya ada 6, tapi insya Allah yang 2 yang akan datang, insya Allah. Yang pertama, kalau yang di dunia, riya akan mengakibatkan kehilangan nikmat ibadah. Yang kedua, riya akan membuat orang dipermalukan di depan umum, baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, perbuatan riya, dampak buruk perbuatan riya di akhirat kelak adalah di akhirat orang riya itu pasti bangkrut. Dan yang keempat, dampak buruk langsung perbuatan riya di akhirat, yang kedua adalah terancam siksa neraka pertama kali. Untuk itu marilah, terutama untuk saya, juga mungkin jamaah, mari kita melakukan hal ini supaya bisa tidak ikut-ikutan riya ataupun sum'ah biar orang lain yang tetap. Karena di surat Tahrim surat 66 ayat 6 itu Allah tegaskan, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ku anfusakum, dirimu dulu, artinya diri kita harus kita jaga dari neraka. Bagaimana kita akan menjaga keluarga kita kalau diri kita di neraka? Nauzubillah min dzalik. Dan semoga bermanfaat terutama untuk hamba yang dhaif ini. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kemudian dari Rabbmu, dan janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.